Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Beni Irawan, NPM 19 14 16 10 01. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang biochar. Apa sih itu biochar? Sebelum kita masuk ke materinya, saya ada sedikit ice breaking yang sangat seru sekali, yaitu seperti contohnya ice breaking yaitu ketika saya bilang nyol, tangannya di depan, ketika saya bilang telinga, pegang telinganya, ketika bilang hidung, pegang hidungnya. Kuncinya adalah ikuti suara saya, tapi jangan ikuti pergerakan saya. Mengerti? Oke, kita mengerti. Kita mulai ya. Nyo, nyo, mata, hidung, telinga, jenggot, telinga, rambut. Oke, yang mengikuti gerakan saya berarti belum konsentrasi, yang mengikuti suara saya berarti sudah konsentrasi. Oke, terima kasih. Kita lanjut tentang pembahasan kita tentang biochar. Apa sih itu biochar? Sebelum itu kita bahas pendahuluan. Biochar atau lebih dikenal dengan masyarakat sebagai arang tidak terlepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Itu sering digunakan sebagai bahan sumber energi atau bahan bakar dan sumber panas. Untuk membakar bahan makanan seperti sate atau ikan atau mungkin pepes bakar atau sebagainya. Selain manfaat tersebut, dalam bidang pertanian, biochar atau arang dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah atau memperbaiki sifat-sifat tanah seperti struktur tanah, aerasi tanah, kesediaan air, dan hara, serta menurunkan kemasaman tanah. Tidak kalah pentingnya, biochar juga dapat membantu konservasi karbon di dalam tanah karena sifat yang sulit terdekomposisi sehingga mampu bertahan sampai ratusan tahun di dalam tanah. Nah, adapun tujuan pada presentasi ini adalah yang pertama, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan biochar. Yang kedua, kita mengetahui bahan-bahan apa saja sih yang dapat dijadikan biochar. Yang ketiga, mengetahui manfaat biochar bagi pertanian. Yang keempat, mengetahui cara pembuatan biochar. Yang kelima, mengetahui cara aplikasi biochar di lahan. Pengertian, biochar adalah bahan padat kayak karbon dan hasil konservasi dari limbah organik atau biomasa pertanian melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas, pirolisis. Pembakaran tidak sempurna dapat dilakukan dengan alat pembakaran atau pirolisator dengan suhu 250 sampai 350 derajat Celcius selama 1 sampai 3,5 jam, tergantung pada jenis biomasa dan alat pembakaran yang digunakan. Nah, lalu apa saja jenis-jenis bahan biochar yang dapat digunakan? Apakah tahu bisa digunakan menjadi biochar? Apakah buah dapat digunakan biochar? Intinya adalah bahan biochar ini adalah bersifat keras, tidak mudah terdekomposisi, seperti sekam padi, terus tempurung kelapa, kulit buah kakao, tempurung lapas haid, mungkin adalah batang singkong, bonggol jagung, yang mana mereka mempunyai sifat yang keras dan sedikit kadar air dan sangat sukar terdekomposisi karena kandungnya lignin tinggi dan lain sebagainya. Jika kita tengok karakteristik sifat-sifat fisika kimia biochar, yaitu pH-nya, C totalnya, N, pK, KTK, kuantitas megang air, suhu pembakaran. Nah, kita tengok sekam padi mempunyai pH 8,3, terus C totalnya 3,76, N-nya 0,5, P-nya 0,23, terus K-nya 0,06, KTK-nya tidak diketahui, terus kuantitas megang airnya 40,0, suhu pembakarannya 215-350. Jika kita tengok CO total pada sekam pada biochar, umumnya itu sangat tinggi, di atas 18%. Nah, bahkan kalau di tempurung kelapa kita lihat, itu C organiknya atau C totalnya 80,56. Hal ini sangatlah bermanfaat. Dan kita juga tengok pada pH-nya itu rata-rata di atas 7 atau bahkan alkalis ya. Kita lihat 10,8 di buah kakao, terus di tempurung kelapa 9,9. Hasil ini hari ini membuktikan bahwasanya biochar sebagai pemenang tanah itu terbukti. Lalu apa saja sih manfaat biochar? Dari kita lihat karakteristiknya sudah ada, berapa pH-nya, N-nya berapa. Pertama adalah meningkatkan kesediaan hara. Kita ketahui bahwasanya sebelumnya biochar mengandung NPK dan sebagainya, yang mana NPK tersebut merupakan unsur hara atau hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Walaupun sebelumnya tadi dia kandungan sedikit, tapi
walaupun sedikit dapat menambah atau meningkatkan kesediaan hara. Kedua adalah meningkatkan pH dan ketika lahan kering masam. Kita lihat sebelumnya adalah biochar itu rata-rata pH-nya di atas 8 sampai 10, yang mana hal itu membuktikan jika biochar diberikan dalam tanah, biochar akan meningkatkan pH di lahan kering masam. Yang kita tahu bahwasanya lahan kering masam ini itu pH-nya di antara 3 sampai 5 dengan biochar diharapkan atau bahkan bukan diharapkan lagi ya, dapat dipastikan dapat menambah pH dalam tanah. Walaupun mungkin jadi awalnya 5 ditambahkan biochar 10 ton per hektar menjadi 5,5 atau 6. Nah, walaupun tersebut itu dapat mempengaruhi kesediaan unsur hara. Kita tahu bahwasanya unsur hara tersebut juga dipengaruhi oleh pH. Semakin masam pH tersebut, maka kesediaan hara itu semakin tinggi juga. Atau hanya kadang unsur hara tidak diperlukan seperti Fe, Al yang banyak, sedangkan unsur hara N, P, K, Mg itu terbatas. Sedangkan unsur hara tersebut banyak dijumpai pada tanah dengan pH 5,5 sampai 7,5. Oke, selanjutnya menciptakan habitat yang baik bagi perkembangan mikroorganisme simbiotik. Bahwasanya biochar tadi mengandung C organik yang tinggi. C organik tersebut sebagai bahan makanan mikroorganisme. Jika kita tahu kalau bahan makanannya tinggi dan tersedia, maka ya mikroorganismenya juga akan banyak atau habitatnya akan layak. Seperti kita tinggal suatu daerah, tersebut makanan tercukupi, maka kita akan betah dan banyak orang tersebut akan tinggal tersebut karena banyak makanannya. Beda lagi dengan daerah yang tanpa ada makanan. Contohnya mungkin kita tersesat di satu gurun pasir yang sangat jauh dengan perkotaan sumber makanan. Tanpa ada makanan kita tidak akan dapat hidup. Nah, hal tersebut dengan mikroorganisme. Dengan adanya biochar mengandung C organik tinggi, C organik tersebut sebagai bahan makanannya, maka menciptakan habitat yang baik. Keempat, meningkatkan produksi tanaman pangan. Dari sebelum-sebelumnya, biochar meningkatkan unsur hara, mikroorganismenya menjadi lebih baik, pH-nya juga menjadi lebih baik, sehingga otomatis akan meningkatkan produksi tanaman pangan. Sehingga awalnya tidak baik tanpa biochar menjadi baik dengan adanya biochar. Lalu bagaimanakah cara pembuatan biochar? Pembuatan biochar dapat dilakukan tradisional dan pirolisator. Tradisional kita lihat di bawah sini ya, samping kiri pojok kiri. Pembuatan biochar menggunakan konti di KP Taman Bogor Lampung Timur, yaitu dengan cara kita menggali dapat bentuk lingkaran seperti ini, atau kita membuat seperti kotak, lalu kita bakar biochar tersebut dengan api, kita masukkan biochar tersebut. Ini sepertinya membuat biochar dari punggung jagung. Atau kita membuat sekam, buat gundukan seperti ini, lalu kita masukkan ini namanya kawat kasa ya, kita buat seperti terombong, kita bakar. Atau mungkin pirolisator seperti drum ini, kita lihat nanti dimasukkan biocharnya, lalu dengan bakar lalu ditunggu. Atau dengan menggunakan pirolisator model Adam Retor Clean, itu dari bata disusun lalu dibentuk seperti ini, lalu bahan biochar dimasukkan lalu dibakar. Lalu bagaimanakah cara aplikasi biochar? Apakah cukup disebar? Apakah ditaruh saja? Nah, yang pertama adalah aplikasi biochar dapat dilakukan cara sebar. Setelah lahan diolah atau sebelum mengolah, biochar dapat disebar. Atau dengan cara biochar dilarik-lariknya, dibikin lariknya. Kita buat larik di pada pertanamannya, lalu kita masukkan biochar. Atau kita membuat seperti bekas biochar dalam lubang tanam. Kita buat lubang, lalu kita masukkan biochar tersebut. Kesimpulannya adalah pertama, biochar adalah bahan padat karbon hasil konversi dari limbah organik di masa pertanian melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas, pirolisis. Kedua, biochar dapat terbuat dari kulit sawit, batang singkong, lemak jagung, sekam padi, dan sebagainya. Intinya adalah sifatnya keras, sukar dari komposisi, seperti batang, terus bonggol jagung, dan sebagainya.
Ketiga, manfaat biochar yaitu dapat meningkatkan unsur hara, pH, dan dapat meningkatkan produksi tanaman pangan. Keempat, pembuatan biochar dapat dilakukan dengan cara tradisional dan fertilisator tadi, dibuat gundukan lalu diberikan kasar lalu dibakar. Kelima, biochar dapat diaplikasikan di lahan dengan cara disebar atau dimasukkan ke lubang tanam atau pada setiap tarik tanam. Oke, itu presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Heri, saya Beni Irawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.